kamu siapa? Saya dari Mekar Mentari. Saya Radia dan Namira. Saya Kaisandra. Saya Amiana Jemia. Selamat menyaksikan. Apa sesungguhnya makna deforestasi itu? Deforestasi adalah proses pengurangan luas hutan secara signifikan, baik oleh penebang, pembakaran, atau konversi lahan hutan menjadi penggunaan lain seperti pertanian atau pemukiman. Mengapa deforestasi terjadi? Deforestasi terjadi karena berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia seperti penembangan pohon liar, ekspansi pertanian, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan industri. Di manakah terjadi deforestasi? Apakah hal itu terjadi di Indonesia juga? Deforestasi terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat deforestasi yang tinggi karena aktivitas penebangan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, pertanian, dan kebutuhan kayu. Kapan terjadi deforestasi? Deforestasi terjadi sepanjang waktu, tetapi puncak aktivitasnya biasanya terjadi ketika ada permintaan yang tinggi akan sumber daya alam yang diperoleh dari hutan. Apa saja dampak dari deforestasi? Dampak dari deforestasi yaitu yang pertama, hilangnya habitat bagi flora dan fauna, yang kedua, kerusakan ekosistem, yang ketiga, perubahan iklim, yang keempat, kerugian ekonomi, dan yang kelima, meningkatnya risiko bencana alam. Apa saja yang terkena dampak dari terjadinya deforestasi? Seperti apa dampak pada yang terkena tersebut dan mengapa bisa demikian? Deforestasi berdampak pada masyarakat lokal, lingkungan, dan hewan-hewan yang hidup di hutan. Adapun dampak dari terjadinya deforestasi yaitu yang pertama, hilangnya mata pencaharian warga sekitar karena hilangnya tumbuhan atau tanaman yang menjadi sumber pangan mereka. Yang kedua, bisa memicu terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor karena tidak ada lagi tempat penyerapan air hujan. Dan yang ketiga, lingkungan sekitar akan terasa lebih panas karena tidak ada lagi tumbuhan yang bisa membuat udara menjadi lebih sejuk. Apakah deforestasi bisa dihentikan? Deforestasi bisa diperlambat atau dihentikan melalui pelestarian hutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, kebijakan perlindungan hutan, serta kesadaran bagi masyarakat dan pemerintah. Bagaimana cara mengatasi deforestasi? Langkah-langkah untuk mengatasi deforestasi adalah menghentikan penebangan pohon, rehabilitasi hutan, mempromosikan pertanian yang berkelanjutan, penegakan hukum yang ketat, dan mengembangkan kebijakan yang melindungi pelestarian hutan. Apakah ada hubungan antara deforestasi dan perubahan iklim? Ya, ada hubungan antara deforestasi dan perubahan iklim karena deforestasi adalah suatu tindakan yang merugikan keanekaragaman hayati dan memiliki signifikat terhadap ekonomis alam. Menurutmu, apakah kita perlu peduli terhadap persoalan deforestasi? Mengapa? Kita perlu peduli terhadap persoalan deforestasi karena dampaknya sangat luas dan merusak bagi lingkungan, ekonomi, dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Di manakah deforestasi terbesar di Indonesia terjadi? Menurut data yang saya dapat dari BPS atau Badan Pusat Statistik, deforestasi terbesar di Indonesia terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bagaimana bisa disimpulkan bahwa jika laju deforestasi tetap seperti sekarang, maka dalam 100 tahun yang akan mendatang hutan kita akan hilang? Apa yang bisa dilakukan untuk mengambil kesimpulan seperti itu? Kesimpulannya yaitu hutan akan hilang dalam 100 tahun yang akan mendatang dapat dilihat dari proyeksi laju deforestasi saat ini dan pertumbuhan populasi manusia. Kira-kira upaya apa saja ya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi laju deforestasi ini? Nah, teman-teman, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi deforestasi ini adalah yang pertama, pemerintah akan menyusun kembali mengenai apa itu deforestasi dan juga lebih menegaskannya. Lalu yang kedua, pemerintah harus memberikan intensi secara lebih kepada para pihak-pihak yang telah berjasa dalam menjaga hutan. Lalu yang ketiga, pemerintah harus menegaskan kembali mengenai hukum-hukum maupun aturan tentang larangan menebang pohon atau melakukan deforestasi. Lalu yang keempat, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara berkala kepada para masyarakat mengenai apa sih bahayanya melakukan deforestasi dan juga mengenai pentingnya dalam menjaga lingkungan sekitar, terutama pohon dan hutan. Lalu yang kelima, selain melakukan sosialisasi, pemerintah juga seharusnya ikut serta dan mengajak para masyarakat untuk melakukan reboisasi.
Apa sih hubungan antara deforestasi dengan lahan pertanian? Hubungan deforestasi dengan lahan pertanian terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, deforestasi menyebabkan tanah menjadi tandus sehingga tanaman pun menjadi tidak subur. Lalu yang kedua, deforestasi dapat menyebabkan kekeringan dan juga kebanjiran sehingga dapat merusak tanaman. Dan yang terakhir, deforestasi juga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem sehingga proses produksi pangan pun menjadi tidak stabil. Bagaimana deforestasi mempengaruhi keseimbangan ekosistem global? Deforestasi mengancam spesies endemik dan mengurangi keragaman genetik, dan juga meletakkan fondasi bagi kepunahan massal. Kehilangan habitat hutan memaksa berbagai spesies untuk beradaptasi atau menghilang, dan membawa dampak ekologi yang luar biasa pada rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Apa penyebab utama terhadap pengundulan hutan di Amazon? Pengundulan hutan di Amazon disebabkan oleh ekspansi peternakan yang tak terkendali dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, menyebabkan penebangan hutan dan membuat area lebih rentan terhadap kebakaran yang dengan cepat menjadi tidak terkendali. Pada tahun 2013 sampai 2014, kawasan hutan di daerah Sulawesi Barat berjumlah sebesar 428,5 hektar. Lalu pada tahun 2014 sampai 2015, kawasannya berjumlah sebesar 1.772,0 hektar. Jadi pada 2013 sampai 2014 mengakibatkan kenaikan sekitar minus 1.343,5 hektar. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016, kawasannya berjumlah sebesar 1.289,0 hektar dan pada 2016 sampai 2017 berjumlah sebesar 836,2 hektar. Jadi pada 2015 sampai 2016 mengakibatkan keturunan sekitar 6.453,3 hektar. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 berjumlah sebesar 566,4 hektar dan pada tahun 2018 sampai 2019 berjumlah sebesar minus 229,2 hektar. Jadi pada 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan sekitar minus 795,6 hektar. Dan pada tahun 2019 sampai 2020 berjumlah sebesar 204,7 hektar. Pada tahun 2020 sampai 2021 berjumlah sebesar 3.605,0 hektar. Jadi pada 2019 sampai 2020 mengakibatkan kenaikan sekitar minus 3.400,3 hektar. Pada tahun 2020 sampai 2021 kawasannya berjumlah sebesar 3.605,0 hektar dan pada 2021 sampai 2022 kawasannya berjumlah sebesar 329,8 hektar. Jadi pada 2020 sampai 2021 mengakibatkan keturunan sekitar 3.275,2 hektar. Pada tahun 2013 sampai 2014, jumlah APL di wilayah Sulawesi Barat berjumlah sebesar 500,6 hektar. Lalu pada tahun 2014 sampai 2015 jumlahnya sebesar 565,5 hektar. Jadi pada 2013 sampai 2014 mengakibatkan kenaikan sekitar minus 64,9 hektar. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 jumlahnya yaitu sebesar 2.235,2 hektar dan pada tahun 2016 sampai 2017 jumlahnya sebesar 576,8 hektar. Jadi pada tahun 2015 sampai 2016 mengakibatkan kenaikan sekitar 1.669,7 hektar. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 jumlahnya sebesar 361,4 hektar. Dan pada tahun 2018 sampai 2019 jumlahnya sebesar 0,4 hektar. Jadi pada 2017 sampai 2018 mengakibatkan keturunan sekitar 361 hektar. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 jumlahnya sebesar 11,0 hektar. Dan pada tahun 2020 sampai 2021 jumlahnya sebesar 86,0 hektar. Jadi pada 2019 sampai 2020 mengakibatkan kenaikan sekitar minus 75 hektar. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 jumlahnya sebesar
86,0 hektar dan pada tahun 2021 sampai 2022 jumlahnya sebesar 75,9 hektar. Jadi pada 2020 sampai 2021 mengakibatkan keturunan sekitar 10,1 hektar. Pada tahun 2013 sampai 2014, jumlah total deforestasi di wilayah Sulawesi Barat berjumlah sebesar 929,0 hektar dan pada tahun 2014 sampai 2015 jumlahnya sebesar 2.337,5 hektar. Jadi pada tahun 2013 sampai 2014 mengakibatkan kenaikan sekitar minus 1.408,5 hektar. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 jumlahnya sebesar 9.524,7 hektar dan pada tahun 2016 sampai 2017 jumlahnya sebesar 1.413,0 hektar. Jadi pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami keturunan sekitar 111,7 hektar. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 jumlahnya sebesar 927,8 hektar dan pada tahun 2018 sampai 2019 jumlahnya sebesar minus 228,8 hektar. Jadi pada tahun 2017 sampai 2018 mengakibatkan keturunan sekitar 1.156,6 hektar. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 jumlahnya sebesar 215,7 hektar dan pada tahun 2020 sampai 2021 jumlahnya sebesar 3.691,0 hektar. Jadi pada 2019 sampai 2020 mengakibatkan kenaikan sekitar minus 3.475,3 hektar. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 jumlahnya sebesar 3.691,0 hektar dan pada tahun 2021 sampai 2022 jumlahnya sebesar 405,7 hektar. Jadi pada tahun 2020 sampai tahun 2021 mengakibatkan keturunan sekitar 3.285,3 hektar. Kawasan hutan di wilayah Maluku Utara pada tahun 2013 sampai 2014 berjumlah sebesar 168,4 hektar. Lalu pada tahun 2014 sampai 2015 jumlahnya sebesar 10.321,6 hektar. Jadi pada tahun 2013 sampai 2014 mengakibatkan kenaikan sekitar minus 10.153,2 hektar. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 jumlahnya sebesar 22.730,5 hektar. Lalu pada tahun 2016 sampai 2017 jumlahnya sebesar 17.732,6 hektar. Jadi pada tahun 2015 sampai 2016 mengakibatkan penurunan sekitar 4.997,9 hektar. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 jumlahnya sebesar 8.903,0 hektar dan pada tahun 2018 sampai 2019 jumlahnya sebesar 1.780,7 hektar. Jadi pada tahun 2017 sampai 2018 mengakibatkan penurunan sekitar 7.122,3 hektar. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 jumlahnya sebesar 1.506,8 hektar dan pada tahun 2020 sampai 2021 jumlahnya sebesar 903,0 hektar. Jadi pada tahun 2019 sampai 2020 mengakibatkan penurunan sekitar 603,8 hektar. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 jumlahnya sebesar 903,0 hektar dan pada tahun 2021 sampai 2022 jumlahnya sebesar 2.318,8 hektar. Jadi pada tahun 2020 sampai 2021 mengakibatkan kenaikan sekitar minus 1.415,8 hektar. APL di kawasan Maluku Utara pada tahun 2013 sampai 2014 berjumlah sebesar 1.400,7 hektar. Lalu pada tahun 2014 sampai 2015 jumlahnya sebesar 1.629,9 hektar.
Jadi, pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami kenaikan sekitar minus 229,2 hektar. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 jumlahnya sebesar 3061,7 hektar dan pada tahun 2016 sampai 2017 jumlahnya sebesar 4300,7 hektar. Jadi, pada tahun 2015 sampai 2016 mengakibatkan kenaikan sekitar minus 1229 hektar. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 jumlahnya sebesar 2917,2 hektar dan pada tahun 2018 sampai 2019 jumlahnya sebesar 546,2 hektar. Jadi, pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami keturunan sekitar 2371 hektar. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 jumlahnya sebesar 103,0 hektar. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 jumlahnya sebesar 91,0 hektar. Jadi, pada tahun 2019 sampai 2020 mengakibatkan keturunan sekitar 12 hektar. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 jumlahnya sebesar 91,0 hektar dan pada tahun 2021 sampai 2022 jumlahnya sebesar 346,9 hektar. Jadi, pada tahun 2020 sampai 2021 mengakibatkan kenaikan sekitar minus 255,9 hektar. Total deforestasi di wilayah Maluku Utara pada tahun 2013 sampai 2014 berjumlah sebesar 1.569,1 hektar. Lalu pada tahun 2014 sampai 2015 jumlahnya sebesar 11.951,5 hektar. Jadi, pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami kenaikan sekitar minus 10.382,4 hektar. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 jumlahnya sebesar 25.792,2 hektar dan pada tahun 2016 sampai 2017 jumlahnya sebesar 22.033,2 hektar. Jadi, pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami keturunan sekitar 3.759 hektar. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 jumlahnya sebesar 11.820,2 hektar dan pada tahun 2018 sampai 2019 jumlahnya sebesar 2.326,8 hektar. Jadi, pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami keturunan sekitar 9.493,4 hektar. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 jumlahnya sebesar 1.609,8 hektar dan pada tahun 2020 sampai 2021 jumlahnya sebesar 964,0 hektar. Jadi, pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan sekitar 645,8 hektar. Pada tahun 2020 sampai 2021 jumlahnya sebesar 964,0 hektar dan pada tahun 2021 sampai 2022 jumlahnya sebesar 2.665,7 hektar. Jadi, pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan sekitar minus 1.701,7 hektar. Kawasan hutan Sulawesi Tenggara pada tahun 2013 sampai 2014 seluas 1.485,0 hektar, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2015 seluas 5.475,4 hektar. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan sebesar 3.990,4 hektar. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 kawasan hutannya seluas 12.399,0 hektar, sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017 kawasan hutannya seluas 13.302,5 hektar. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan sebesar 903,5 hektar. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 seluas 20.382,1 hektar, sedangkan pada tahun 2018 sampai 2019 seluas 4.544,1 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 15.838 hektar. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 seluas 2.794,5 hektar dan pada tahun 2020 sampai 2021 seluas 3.400,0 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penaikan sebesar 605,5 hektar.
Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 seluas 3.400,0 hektar, sedangkan 2021 sampai 2022 seluas 2.700,7 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 699,3 hektar. Adapun APL dari Sulawesi Tenggara pada tahun 2013 sampai 2014 seluas 883,3 hektar, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2015 seluas 1.641,2 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penaikan sebesar 757,9 hektar. Sedangkan pada tahun 2015 sampai 2016 seluas 2.966,1 hektar. Sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017 seluas 1.653,8 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 1.312,3 hektar. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 seluas 10.451,8 hektar. Sedangkan pada tahun 2018 sampai 2019 seluas 2.013,1 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 8.438,7 hektar. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 seluas 389,9 hektar. Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 seluas 788,0 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penaikan sebesar 398,1 hektar. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 seluas 788,0 hektar, sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 seluas 816,6 hektar. Hal tersebut menyebabkan penaikan sebesar 128,6 hektar. Total deforestasi Sulawesi Tenggara pada tahun 2013 sampai 2014 sebesar 2.368,3 hektar, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2015 seluas 7.116,7 hektar. Hal tersebut menyebabkan kenaikan sebesar 4.748,4 hektar. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 sebesar 15.365,2 hektar, sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017 sebesar 14.956,3 hektar. Hal tersebut menyebabkan penurunan sebesar 408,9 hektar. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 sebesar 30.834,0 hektar, sedangkan pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 6.557,2 hektar. Hal tersebut menyebabkan penurunan sebesar 24,276,8 hektar. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 3.184,4 hektar, sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 4.188,0 hektar. Hal tersebut menyebabkan kenaikan sebesar 1.003,6 hektar. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 4.188,0 hektar, sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 sebesar 3.617,3 hektar. Hal tersebut menyebabkan penurunan sebesar 570,7 hektar. Kawasan hutan Gorontalo pada tahun 2013 sampai 2014 seluas 2.228,0 hektar, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2015 seluas 13.146,6 hektar. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan sebesar 10.918,6 hektar. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 seluas 2.074,8 hektar, sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017 seluas minus 1.169,5 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 3.244,3 hektar. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 seluas minus 837,0 hektar. Lalu pada tanggal 2018 sampai 2019 seluas 261,3 hektar. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan sebesar 1.908,3 hektar. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 seluas 737,1 hektar, sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 seluas
405,0 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 332,1 hektar. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 seluas 405,0 hektar, sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 seluas 254,3 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 150,7 hektar. Adapun APL di wilayah Gorontalo pada tahun 2013 sampai 2014 sebesar 358,0 hektar. Sedangkan pada tahun 2014 sampai 2015 sebesar 1.704,8 hektar. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan sebesar 1.346,8 hektar. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 sebesar 167,7 hektar. Sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017 sebesar 1.144,9 hektar. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan sebesar 977,2 hektar. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 sebesar 497,4 hektar. Sedangkan pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 116,8 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 380,6 hektar. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 330,8 hektar. Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 107,7 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 223,8 hektar. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 107,0 hektar, sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 sebesar 83,2 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 23,8 hektar. Deforestasi di wilayah Gorontalo pada tahun 2013 sampai 2014 seluas 2.586,1 hektar, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2015 seluas 14.851,4 hektar. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan sebesar 12.265,3 hektar. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 seluas 2.242,5 hektar, sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017 seluas minus 24,6 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 2.267,1 hektar. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 seluas minus 339,6 hektar. Sedangkan pada tahun 2018 sampai 2019 seluas 378,1 hektar. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan sebesar 689,8 hektar. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 seluas 1067,9 hektar. Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 seluas 512,0 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 555,9 hektar. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 seluas 512,0 hektar, sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 seluas 337,5 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 174,5 hektar. Kawasan hutan di wilayah Papua Barat pada tahun 2013 sampai 2014 sebesar 1.400,1 hektar, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2015 sebesar 2.696,0 hektar. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 1.295,9 hektar dan pada tahun 2015 sampai 2016 menjadi 6.101,6 hektar, sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017 sebesar 21.081,2 hektar dan hal tersebut pun menunjukkan adanya kenaikan sebesar 14.980,2 hektar. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 sebesar negatif 1.683,9 hektar dan pada tahun 2018 sampai 2019 menjadi 1.855,3 hektar dan hal tersebut pun menunjukkan adanya kembali kenaikan sebesar 3.539,2 hektar dan pada tahun 2019
sampai 2020 menjadi 413,5 hektar, sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 menjadi 603,0 hektar. Dan hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 189,5 hektar, dan yang terakhir pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 603,0 hektar, sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 sebesar negatif 74,8 hektar. Dan hal tersebut pun menunjukkan adanya penurunan sebesar negatif 528,2 hektar. Lalu APL pada wilayah Papua Barat di tahun 2013 sampai 2014 sebesar 448,8 hektar, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2015 sebesar 9.611,7. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 9.162,9 hektar, dan pada tahun 2015 sampai 2016 sebesar 4.119,5 hektar, sedangkan pada tahun 2016 sebesar sampai 2017 sebesar 10.147,5 hektar. Hal tersebut pun menunjukkan adanya kembali kenaikan sebesar 6.028,0, dan pada tahun 2017 sampai 2018 sebesar 314,4, sedangkan pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 3.440,8. Hal tersebut pun menunjukkan adanya kembali kenaikan sebesar 3.126,4 hektar, dan pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 1.494,9, sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 1.427,0. Hal tersebut pun menunjukkan adanya penurunan sebesar 67,9, dan pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 1.427,0, sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 menunjukkan data sebesar 334,0. Hal tersebut pun menunjukkan adanya kembali penurunan sebesar negatif 1.093 hektar. Total deforestasi di wilayah Papua Barat pada tahun 2013 sampai 2014 sebesar 1.848,9. Lalu pada tahun 2014 sampai 2015 sebesar 12.307,7 hektar. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 10.458,8 hektar. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 sebesar 10.221,1 hektar. Sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017 sebesar 31.228,7 hektar. Hal tersebut pun menunjukkan adanya kenaikan sebesar 21.007,6 hektar. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 sebesar minus 1.369,5 hektar, dan pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 5.296,1 hektar. Hal tersebut pun menunjukkan adanya kenaikan sebesar 6.665,6 hektar, dan pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 1.908,4 hektar, sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 2.030,0 hektar. Hal tersebut pun menunjukkan adanya kenaikan sebesar 121,6 hektar, dan yang terakhir pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 2.030,0 hektar, dan pada tahun 2021 sampai 2022 sebesar 259,2 hektar, dan hal tersebut menunjukkan adanya penurunan sebanyak 2.501,9 hektar. Pada tahun 2013 sampai 2014, luas kawasan hutan di Papua sebesar 11.472,4 hektar. Sedangkan pada tahun 2014 sampai 2015 sebesar 34.159,7 hektar. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan sebesar 22.687,3 hektar. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 sebesar 2.117,2 hektar, sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017 sebesar 554,5 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 1.562,7 hektar. Pada tahun 2017 sampai 2018 sebesar 32.846,1 hektar, sedangkan pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 6.468,1 hektar, mengalami penurunan sebesar 26.387 hektar. Pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 1.731,4 hektar, sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 1.415,0 hektar,
Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 316,4 hektar. Pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 1.415,0 hektar, sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 sebesar 2.922,5 hektar. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan sebesar 1.507,5 hektar. Apel di wilayah Papua pada tahun 2013 sampai 2014 sebesar 8.970,6 hektar, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2015 sebesar 33.698,2 hektar. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan sebesar 24.727,6 hektar. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 sebesar 4.612,4 hektar, sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017 sebesar 16.704,6 hektar. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan sebesar 12.092,2 hektar. Lalu pada 2017 sampai 2018 sebesar 45.941,3 hektar, sedangkan pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 407.441 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 41.197,2 hektar. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 4.898,9 hektar, sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 2.136,0 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 2.762,9 hektar. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 2.136,0, sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 sebesar 1.609,4 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 526,6 hektar. Total deforestasi di Papua pada tahun 2013 sampai 2014 sebesar 20.443,1 hektar, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2015 sebesar 67.857,9 hektar. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan sebesar 47.414,8 hektar. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 sebesar 6.729,6 hektar, sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017 sebesar 17.259,1 hektar. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan sebesar 10.529,5 hektar. Lalu pada tahun 2017 sampai 2018 sebesar 78.787,4 hektar, sedangkan pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 11.212,2 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 67.575,2 hektar. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 6.630,3 hektar, sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 3.551,0 hektar. Hal tersebut mengakibatkan penurunan sebesar 3.079,2 hektar. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 3.551,0 hektar, sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 sebesar 4.531,9 hektar. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan sebesar 980,8 hektar. Sekian video penjelasan mengenai deforestasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Apa sih Kia malu? Saya Naila, namun siapa? Udah, 1, 2, 3. Apa sesungguhnya makna deforestasi itu? Nur? Dan lagi terakhir satu lagi. Udah, gue capek, udah. Kita perlu peduli dulu. Penonton kecewa. Kok gue sih?
diem. Diem loh. Coba ini apa klarifikasi. 3. Bagaimana deforestasi mempengaruhi keseimbangan Emang hehehe. dan 14 sampai 2015 seluas 13.146,6 hektar.